Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rahmatul Iman, NIM 12210183094, Tadris Bahasa Indonesia YN Tulungagung. Hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Menurut KBBI, teks prosedur adalah sesuatu yang dikerjakan melalui serangkaian langkah-langkah atau tindakan. Tujuan komunikatif teks prosedur adalah memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Pengertian lain dari teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis atau teratur. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemeriksa dapat secara tepat mengikuti langkah-langkah atau proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan sesuatu alat. Orang-orang banyak yang menggunakan teks ini untuk berbagai keperluan baik di rumah, di kantor, di sekolah, dan beberapa aktivitas lainnya. Nama lain untuk teks prosedur adalah teks teknis menulis, instruksi, dan arahan. Orang-orang juga biasa mengenal teks ini dengan nama teks tutorial. Baiklah, yang berikutnya adalah ciri umum teks prosedur. Ciri-ciri bahasa teks prosedur sebagai berikut. Yang pertama, teks prosedur menggunakan pola kalimat perintah. Jadi, kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang agar melakukan suatu hal dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan air. Yang kedua, hindari tangan berair. Contoh ketiga, panaskan air tersebut. Yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu biasanya menggunakan kata yang menunjukkan ukuran. Seperti contoh, saat kita membuat kue, biasanya menyiapkan 1 kilo tepung terigu. Contoh berikutnya, siapkan gula 2 sendok teh dan lain sebagainya. Teks prosedur kadang-kadang menggunakan bentuk saran seperti sebaiknya dan hendaknya. Contoh, sebaiknya tangan dalam keadaan kering jikalau kita mau menyalakan listrik. Yang berikutnya, hendaknya. Hendaknya kita harus mempersiapkan barang dan bahan sebelum melakukan suatu hal. Yang keempat, kalimat yang digunakan harus jelas, logis, dan singkat. Pada umumnya, teks prosedur berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Namun, ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Jadi, kalimat yang digunakan teks prosedur itu jelas, logis, dan singkat, serta berurutan. Selain keempat hal itu tadi, berikut adalah beberapa ciri-ciri yang lain yang terdapat pada teks prosedur. Yang pertama, memiliki ilustrasi gambar, tabel, atau diagram untuk membantu pembaca memvisualisasikan dan melihat bagaimana melakukan langkah-langkahnya. Mencantumkan gambar atau tabel akan memudahkan pembaca memahami isi dari teks ini. Berikutnya, ditulis untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Yang ketiga, informasi disajikan dalam urutan kejadian yang logis
agar lebih memudahkan pembaca. Biasanya dibagi menjadi langkah-langkah kecil yang berurutan. Yang terakhir, ciri-ciri lainnya adalah untuk memberikan informasi atau arahan secara berurutan, sehingga orang dapat melakukan kegiatan tersebut dengan cara yang aman, efisien, dan tepat. Berikutnya adalah jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Teks prosedur membuat sesuatu berisikan langkah-langkah membuat sesuatu barang. Misalnya, teks prosedur membuat resep obat tradisional bagi penderita insomnia. Yang kedua, teks prosedur memainkan sesuatu. Teks prosedur jenis ini berisi langkah-langkah urut dalam memainkan sesuatu. Misalnya, teks prosedur memainkan angklung. Yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu. Teks prosedur memainkan sesuatu bertujuan memandu seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan secara tepat dan urut. Misalnya, teks prosedur menari lilin. Contoh mengenai jenis teks prosedur selain dari ketiga bagian jenis teks prosedur yang tadi. Yang pertama adalah teks prosedur petunjuk tempat. Petunjuk tempat adalah teks yang menginstruksikan bagaimana cara mendatangi suatu tempat. Instruksi mengenai petunjuk arah harus dibuat sangat spesifik, termasuk nama lokasi dan arah yang dituju. Saat menulis jenis teks ini, usahakan menggunakan bahasa formal dan menambahkan peta. Kedua, hal ini akan membuat bacaan jadi lebih mudah dipahami. Yang berikutnya adalah instruksi. Jenis teks ini berkaitan dengan bagaimana cara seseorang melakukan sesuatu. Teks ini bisa bermacam-macam bentuknya karena ditulis berdasarkan tema. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan audiens. Jika audiens adalah remaja, maka usahakan menggunakan bahasa yang santai. Jika audiens adalah orang dewasa, bisa menggunakan bahasa yang formal. Yang berikutnya adalah resep. Jenis teks ini merupakan salah satu yang mudah dan tidak rumit. Isi teks ini berkaitan dengan bagaimana cara memasak sesuatu. Resep adalah teks umum, bisa dibaca semua kalangan agar tidak salah sasaran pembawa. Teks jenis resep bisa menggunakan bahasa semi formal. Yang terakhir adalah aturan untuk permainan. Jenis teks ini berisi tentang bagaimana cara memainkan sesuatu. Ketika menulis tutorial permainan, perlu menulis dengan gaya dan bahasa yang akan dipahami pembaca. Jika tema yang disajikan adalah permainan game, maka perlu menggunakan gaya bahasa yang ringan, agar teks jenis ini lebih menarik, bisa membubuhkan beberapa ilustrasi yang sesuai. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan mengenai konsep dasar teks prosedur. Terima kasih atas perhatiannya. Jikalau ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wallahumma fiq ila wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.